Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alsanipun puralim para ulama wabil khusus panjenenganipun Al-Habib Ali bin Habib Hussein Al-Jufri saat ahli baitipun ingkang tansah hormati lan sedaya dewan asatidipun jamaah pagi ingkang tansah hormati. Kanthi pindah muga itu tansah mujuan Rasul kita Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang alhamdulillah kesempatan ingkang menika kita saged makom kawula menika majlis dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita setuju aktivitas kita yang ada di rumah kita tinggalkan saat ini Allah mencatat dan Allah meridhoi kematan kita. Amin Allahumma amin. Setelahipun rahmat dan salam tansah onjong dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang selalu kita harapkan syafaatul ummah. Syafaat pertolongan dan kita berbicara pun berbeda dengan alhamdulillah menikah angsal barokat kami meraih syafaat Allah. Mudah-mudahan kita tertolong orang yang mendapat syafaatipun. Amin Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu yang tansah Allah hormati, sami sehat Bu? Alhamdulillah. Sumringah teman nggih. Mudah-mudahan selalu kita berbahagia. Mudah-mudahan kita selalu adem ayem tentrem. Kondisi ini pun bisa menyikapi kehidupan dan dirasur kita. Dan jane antara wong bahagia utawa ora tergantung teng kita. Setunggal menawi wong sing kepengin ayem tentrem ayem teng mriku resepe setunggal inggih menika bersyukur. Pokoknya harus tekan ngomong syukur. Pokoknya berarti wong sing paling sugih. Orang damini itu jelas. Berarti anggere wong kepengin dadi wong sing susah, ya wis ngeluh wae, ngeluh. Kowe akhir dadine wong sing susah, kepengin susah nopo kepengin bunga. Kepengin bunga, resepe nambung bersyukur. Anggere wong sing ora bersyukur berarti ya dadi ora sakno bae. Jadi wong sing susah, na'udzubillah min dzalik. Makanya selalu salah satu ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu zikir dan emut maring Allah Subhanahu wa taala dan diucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebab zikir-zikir kan diucapan alhamdulillah dengan kalimat tahmid kalau itu salah setunggalipun niko zikiripun penduduk ahli swarganipun Allah. Alhamdulillah. Napa-napa alhamdulillah ibu nggih. Alhamdulillah. Hanya lafaz alhamdulillah tapi action kita, ekspresi kita setiap hari ini pun ya seharusnya ungkapan syukur itu dengan lafaz alhamdulillah kalimat tahmid ya dibuktikan kalau tingkah lakune aja kur ngomongnya. Iya. Aja kur ngomongnya. Iya. Makanya di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, surat apa Bu? Surat apa? Ini sebelah itu ngomong ngendika surat apa Bu? Surat Az-Zumar yang terakhir. Cokan dibuka Qurannya Bu. Cokan dibuka. Cokan dibuka ngomongin. Kurangnya sehat Bu. Apa ini kok ngegas esok-esok?
Bu, panjenengan akeh buka Qur'ane napa WA-ne? Hah? Orang terus WA, ke sebelah wetan. Akeh buka Qur'ane napa WA-ne? Akeh maca Qur'ane napa maca WA-ne? Oh. Wis zaman milenial ya ibu model. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar menghentikan wa taral malaikata hafina min hawlil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Para malaikatipun Allah Subhanahu wa taala di dalam surga pun Allah. Lan wong sing yang ada di dalam surga pun Allah selalu mengucapkan zikir berupa kalimat tahmid itu alhamdulillah. Kangge meraih orang penduduk surga pun Allah meniku yang selalu zikir ya latihannya kang alam dun. Nah kita kabeh apa-apa alhamdulillah. Berarti kanthi qanaah kita menerima tandung ning alam dunya menika tanda bukti kita latihan sebagai penduduk surga. Alhamdulillah. Sebab kehidupan niku tingkah laku ning manungsa niku dikendalikan. Sebab manusia dipun cipta dari beberapa unsur. Unsur sinapa? Unsur napa, Bu? Niku sing dhewe gamsul-gamsul iki. Oh digangsur. Mau sih nggak boleh mendoa. Manusia terbentuk dari beberapa unsur, yaitu dari unsur rohaniah dan ada unsur jasmaninya. Dari beberapa unsur kalau ada yang mengendalikan di dalam manusia itu sendiri. Salah satunya yaitu kolbun. Kolbun. Makanya sewijine dinten Rasulullah menika matur rahe elimo. Bila mana di dalam manusia itu tercipta ada yang namanya segumpal darah. Bila mana segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh alias di seluruh jasadipun. Ananging yang segumpal darah ada yang di dalam manusia itu jelek, menika awake jasade tingkah lakune dadi jelek. Apa itu? Ya al-qalb. Kalau menurut bahasa yang nama kolbun itu jantung. Kenapa? Jantung. Makanya kamu adalah sebagian yang ada di dalam jantungku. Kan ini, nggih. Kemen mas-mas kan iki olah belahan jantungku. Ya begini diterus nari kok Bu karo nama saya. Bapak, kamu adalah belahan jantungku. Gue. Jadi al-qalbun mayoritas yang mengartikan qalbun itu hati. Nggih napa nggih? Nggih. Makanya di jantung sanubari ini adalah penggerak motor untuk melaksanakan antara jelek dan tidaknya. Dan berikut tergantung di dalam hati yang mengendalikan nanti suatu saat tingkah laku kita akan berbuat baik. Itulah adalah pendidikan Gusti Rasul sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah itu bagaikan menyinari dari seluruh alam semesta untuk umat Islam. Makanya kami ya, anta samsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta samsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wali anta misbahus suduri anta iksiru wali anta misbahus suduri
sallallahu ala Muhammad. Terus sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya Musyarraf fi qaini, ya Habibi, ya Muhammad, ya Musyarraf fi qaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam kiblataini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam kiblataini, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat dan salam kepada kehadiran Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal di alam dunia ini. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat maupun di ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kanthi penggerak hati kita yang Rasulullah sampaikan datang kita sedoyo, menjadikan kolbun hati-hati kita, jantung kita untuk penggerakan ingkang sae-sae. Sebab untuk mengendalikan kehidupan ini yang hiruk pikuk, urip nang alam dunia kan aslinya mati, aslinya sedang tidur. Aslinya kita kabeh urip nang alam dunia kowe lagi turu. Sarana. Halo Bu, sehat Bu? Nanging tambah sehat tenang sinar. Tapi idza matu intabahu, bila mana kita sedulur niku sampun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru sadar, baru terbangun. Menawi kita hidup teng alam dunia seakan-akan sedang tidur, semuanya terbuai dengan mimpi-mimpi seolah-olah itu penting. Sawah penting, pangkat penting, dunia penting, pari penting, duit penting, umah penting. Nah, alam dunia harus dikumbok. Tapi bila mana kita sudah mati baru sadar, baru bangun, ternyata yang dianggap penting nang alam dunia ternyata ora patia penting, malah kadang-kadang ora penting. Sing kadang-kadang penting siki seolah-olah dianggap tidak penting. Ngaji ora penting, sembahyang ora penting, rukuk ora penting, sujud ora penting, sedekah ora penting, dianggap ora penting. Tapi bila mana kita sudah mati, itulah yang penting itu. Baru sadar ternyata tangi tur. Mudah-mudahan kita saat tidur ini jangan terbuai dengan mimpi-mimpi yang ada. Anggapnya penting. Nah, jadi wong sing sukses. Sukses apa maksudnya? Ya umai happy, sawai amba. Mbok jadi sukses kan niku nggih. Jadi Rika maksudnya. Makanya ngobrol-ngobrol dari ustaz-ustaz meribu. Seakan-akan ini dunia ini merupakan kepentingan, itulah yang dikatakan orang yang sukses jere kayak gue. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi orang yang sukses sehakikatnya, panjenengan sih menafsiri sukses sih terserah monggo lah. Menurut sudut pandang apa? Angger mandangin sing dilihat dari mata ya kayak gue bikin mau.
Tapi yang sehakikatnya orang yang sukses itu merupakan orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga pun Allah. Tingkah laku yang dalam dunia untuk meraih itu faqad faz. Itu orang yang sukses. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya untuk meraih itu kan harus ada action kita. Hati kita disucikan, sebab hati itu merupakan pancaran semua gerakan yang ada. Makanya menggunakan kan boleh ring-ring itu mengadopsi, merujuk dari beberapa sumber-sumber kita. Pambati iku limo perkarane. Kok saten? Pengendikane di dalam Al-Akbarul Ummah, Akbarul A'immah, yaitu Hasan Basri. Mengenai Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala wa huwa min akbarit tabi'in. Hasan Basri menyiko hidup dan dilahirkannya di zaman para sahabat, tapi orang menangi di zaman Kanjeng Rasul. Makanya dikatakan akbarut tabi'in. Caranya ulama agung-agunging ulama tabi'in. Pengendikannya kalau senompong di dalam kitab Nasuhul Ibad karangan Imam Nawawi dan merujuk dari Imam Subki Al-Hajar Al-Asqalani dan juga merujuk dari kitab-kitab Sahih Syekh Bukhari dan Muslim. Pengendikannya Al-Imam Hasan Al-Basri ngendikaken Tamriku fasyadul qulubi an sittati asya'a awwaluha yudnibuna birraja'i taubah. Ono perusak hati. Anak iki ati sing apik, anak ati sing ora apik. Lah teng mriki tanda-tandane hati sing mandan ora tepat ya beres. Kuwi teng mriku ada 6 hal. Kira-kira namung terowin 6. Ya, tandane atine rusak. Menurut Hasan Basri, akbarut tabi'in menika wonten pinten? Main kulo takon juga mesen ngantuk kulo takoni. Keparane malah ya. Pirayu. Mau siap-siap ngantuk mawon. Ngantuk kan termasuk wong sehat nggih. Nggih. Nomor yang namanya ngantuk di tempat kebaikan itu merupakan dirombah min riyadil jinan, dari pertahanan surga. Ini memang tempat surga yang ngantuki apa. Makanya senegi kan kadang-kadang ada penyakit yang tidak bisa tidur ya. Kok pengennya jenis kepriwe supaya turu melang karena malah mau terus mimpi onten ini tiangnya mantap. Mau mangsane sare dulu mana pelalar belum kok jatuh ya mikir apa-apa pelalar purbe orang yang tur terkait salah nih kayak gini akhirnya tunggale. Padahal itu merupakan nikmat pun Allah kalau orang yang bisa istirahat, bisa tidur. Nah ini ada wong sing obat sing bisa nurokna siapa ya? Menidurkan orang tidur itu harganya larang tuh. Makanya agar panjenengan salat tidur aja dibuka lu lagi larang. Sudah nikmati ya. Mulai boleh jadi bom turu boy. Malah orang terima jadi bom keluar turu boy. Padahal sedang nikmati pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Menganggar wong turu aja main gitu deh. Assalamualaikum. Menurut Hasan Basri mengendiakan fasadul qulub dengan sitati asya'awalha yudnibuna bi raja'it taubah. Yang pertama terindikasi hati itu merupakan bermasalah. Hati ini bisa bermasalah bila mana orang itu melaksanakan perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan kekeliruan,
Dereknya pede lah gampang mengko bisa tobat iki utawa ngesuk ngombe maneh. Nah, gue tanda tanyanya itu maksudnya. Maksudku begitu loh. Jadi dia sangat pede sekali untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yudnibuna bi roja'i taubah. Perbuatan dosa, perbuatan salah, perbuatan keliru, tapi dia pede lah gampang mau bisa tobat. Ngesuk bisa tobat, ngembeng bisa tobat. Seakan-akan nyaman untuk melaksanakan perbuatan dosa itu, melaksanakan kekeliruan itu sendiri. Contohnya sudah kue. Contohnya kayak gini. Mereka cuma burung deni. Cokoporo aku malah gemuyuk kok. Malah kembangnya cewek, malah kulbannya. Kira-kira nggak panjangnya burung deni tangganya dosa ngobotan. Jadi mereka betah temenan burung deni. Orang anak batire. Salah satu contoh kalau kita yang namanya ghibah itu ngrundeni alias ngomong merumpi, ngomong nak awane wong tapi orang anak wong sing ngomongna nang kono tamak banget kok rasanya nyaman hati kita malah betah disandingi kopi maning karo petan maning. Itu salah satu menurut Akbarul A'immah kalau wau terindikasi hati kita sedang rusak, terindikasi dicek nang tim dokter sehat prikasi ini sehat bergas, tapi sehakikatnya hati itu sedang rusak. Na'udzubillah min. Itu salah satu contoh melaksanakan perbuatan kok salah gampang kok nggak ketemu badali jadi ngapura kok mau ngatanya nggak badal nggak ketemu badal sih bulan apa sih apa September anak hubungannya jadi safar sofar. Kalau menurut bahasa sofar itu nol. Apa? Nol. Dulu, dia cerita dulu. Kita kan bulan malah. Kalau di bulan Sofar itu orang-orang Mekah itu pada keluar untuk bahan makanan habis. Makanya pergi ke luar daerah untuk mencari ma'isyah, mengenolkan diri habis. Makanya dari bulan inilah keutamaan kita mengenolkan diri hati kita menuju hanya sang Khalik itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai lagi ingat-ingat saya. Itu salah satu orang yang terindikasi hatinya rusak bila mana melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa, salah, keliru, rasa nyaman lah mengko gampang Gusti Allah maha Ghafurur Rahim. Aku arep tobat iki, arep ketemu iki, isi wayane iki, isi nom iki, akeh iki ya. Satu. Padahal saat menikah kadang-kadang anak siaran orang ketemu badan malah mati. Padahal sedikit sing namanya kematian kayak banget sing nom-nom pada mati dini sing tua pemain orang jamin wong nom wong ternyata malah siarannya sabar musalul untuk menuju kematian itu 1000 jalan. Ternyata orang disangka-sangka ternyata mendahului kita. Itulah yang dikhawatirkan. Orang bisa menjamin kehidupan kita untuk melaksanakan tobatnya nanti kok rasanya nyaman teman jadi anggapannya mau gampang oleh tobat. Itu yang pertama. Ingkang nomor kalih pun menurut panjenenganipun Hasan Basri menika wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Orang itu untuk mencari thalabul ilmi, untuk pengertian, untuk ngerti, tapi orang gelem nglakon.
untuk niat belajar tapi tidak ada niat untuk melaksanakan ilmunya, hanya rutinitas, hanya seremonial, mengdio biasa ngaji. Orang dia gengsi lah, masa baterai yasinan yang orang dan orang kuper kurang pergaulan. Aku mau dari nak wali mandan nang limuan mandan kepriwe. Orang ketaunya kepriwe interaksi dengan masyarakat. Nah, mau tujuan ya gue gengsi-gengsian toh. Lah inilah pentingnya orang yang punya ilmu atau mencari ilmu, tidak ada niat untuk mengamalkan ilmunya, bukan semakin dekat terhadap Allah, tapi malah justru semakin jauh terhadap Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang mereka cuma ngomong lagi, ujar utah, ngerti, tapi sedikit apapun, berapa persen pun, kalau sudah niat untuk melaksanakan, menawi kita sebagai menikah untuk mencari ilmu dan sudah tahu orang ketang selending kita laksanakan, ada mengarah kebaikan untuk meninggalkan ingkang jelek. Kalau kemampuan kita sedikit demi sedikit dipun gambarakan, misalnya Rika sekandi gobah anggar lama supaya orang gadang kuat nih, padahal gue kudu rumah caranya kepriwe ya untuk setenggok mau untuk setenggok kan saya rampung nih beban kita, kewajiban kita, misalnya ada beban seperti ini, sedikit demi sedikit bisa melakukan ini, bisa melakukan ini untuk mengarah, untuk melaksanakan. Jangan sampai kita terindikasi dengan hati-hati yang malah justru tidak mengamalkan tentang ilmunya. Cara di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim mengendikakan tentang berikutkan al-ilmu bila amalin kangka syajarin bila samari. Nah, tentang berikut misalnya mempunyai ilmu, mempunyai pedoman, mempunyai dalil dan seterusnya, kok orang gelem nglakoni dipun gambaraken kaya dene wit ora berbuah. Wit ora berbuah kan nggo ngapa jajal. Nah, jadi toh Rasulullah. Na'udzubillah min fala fa'idata fil ilmi idza lam yu'mal bihi wa innama syabrutul ilmi al-'amalu bihi. Padahal buahnya ilmu itu adalah perbuatan kita. Nyatanya mampunya boleh ngamalkan maksudnya. Ya anak pemberikan mau misalnya bermasalah wiridan, bermasalah kunut, ya kita sedikit demi sedikit kita amalkan. Kadang-kadang kita pede banget ya. Saya sih yakinnya panjenengan yo hafal kabeh masalah kunut, tapi kadang-kadang kebalik-balik. Allah mahdini fi man hadait wa apa begini. Malah kadang-kadang gimana kalau hafalan kok memang langsung. Iya. Makanya dikonfirmasikan malih, kula niki pun bener napa dereng niku wawasan kula niki. Kula pun ngaji gemien waktu cilik kula kan malah ubur-uburan kok. Gemien kan iso ana lampu kok tingkong kadang-kadang malah mampet nang iso kekean, kula malah kelalen. Gemien kan modelnya rapalan kok nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Barang kan bener. Allahumma hdini fi man hadait. Apa kok nang jago malah prakatul kekean. Malah akhirnya sinang jaga malah dolani sinang jero, akhirnya kan kebablasan orang hafal sprene ujung-ujung malah wis tuh karena dijerek gengsi dong, malah kalah kalau putune. Makanya kalau ini pertemuan Wali Sabri ini aku membahas tentang, dan ini sih saya panjenengan sedaya, saya yakinnya bisa membaca Al-Quran sedaya, tapi realita yang ada, yang sering yasinan, sering berjanjian dan seterusnya, cara membaca Quran ini kadang-kadang anasin pada urung tema cakur Quran saking banjir kondisi dan situasi di zaman itu waktu kelahiran kita maklumi, bukan menyalahkan orang dulu, tapi kita untuk mengarah yang lebih baik bagaimana. Saya mempunyai program kesehatan. Saya setiap Ahad jam 7:30 sampai 8:30 monggo belajar TPQ lansia kerso monggo kerso. Berarti belajar Al-Quran maning tangriku walaupun seusia Rika kabeh. Rika sing nom-nom, karena sing tua-tua.
teksi kerso belajar Al-Qur'an. Cara makhorijal hurufnya bagaimana untuk melaksanakan untuk mengarah yang lebih baik. Babi bubab buban bani babanani narum bani babi bam bani ba. Yo badan ini kan. Oh yo melibat. Ini cara mengucapkan ba, mengucapkan ta, mengucapkan sing. Sing orang ngerti sing bahasa sing artinya sa. Cara mengucapkan shin, cara mengucapkan so, cara mengucapkan do. Kamriho belajar Al-Qur'an tidak ada kata kedengar saja wis tuaiki. Nah ini pengamalan-pengamalan kita yang kita harus kita gali malih. Tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar kebaikan kalau memberikan motivasi. Wong belajar sampai di ruang lahat lawan teksi di belajar ini ngomong nggih jenengan cokan kirim jenazah cokan melu mendem ora maksudnya melu mana mendem apa mati nih wong ini salah ngomong ya orang bodoh melu mendem teman-teman Pak Ayu nih kita orang ngendika iki fulan ngono kan wis mati kayak dene mengko ana makhluk sing nekani marang sira ngono aja kaget nang ojo dokter. Mengko misale makhluk laut takon menro bukan ngono aja kaget ojo dokter. Mbok sing dibulang mbok jenenge. Wong ajeng tinggal mawon kalimat la ilaha illallah. Lagi mau takum di kalimat la ilaha illallah. Lanjut. Ingkang nomor 3 wa idza amilu la yukhlisun. Pengertian Hasan Basri yang mengintiakan wa idza lam yukhlis ma fi ibadati lam yusaddiq fiha falstiqu aslul ikhlas. Yang ketiga wa idza amilu la yukhlisun. Nah ini ilmu beramal. Harus beramal walaupun sedikit kita terus. Ingkang nomor 3 wa idza amilu bila mana kita berbuat tidak mengikhlaskan perbuatan tersebut. Angger ora ikhlas tandane gampang yuk. Wong sing sering ngeluh. Sering apa? Bareng karo wetan nggih sing sering ngeluh. Tandane ora ikhlas. Lah mana kesel tuh. Rasane kesel ngeluh mbok. Lah ujarku tak rewang iki. Ngeluh mbok kesel anggar bahasa ngeluh itu ciri-ciri apa? Ciri-ciri orang yang tidak ridho apa yang kita perbuat. Ujarku namanya anak ujarku kerewangi men malah wetan dan wis tewase kesel berarti entong ngarep entong buri mau dalam ini akan mengundangan iki ujarku ya tumpang pernah anak kampung anak tempe anak apa ya anak jaya nambung jebule malah apa hah kayak jadi kok kowe berarti entong ngarep entong bur entong ngarep materine entong burine ora ana gandel terindikasi hatinya rusak. Nah dibilang diobatinya mari ngono Pak Samjono ya kono waras kuyuri kekuatin iku atine jane waras tapi sang hakikat yang menurut Imam Basri itu mriku termasuk hati terindikasi hati rusak. Wong sing berbuat tapi tidak ikhlas, tidak mengikhlaskan dirinya. Ujar kumakat esuk-esuk akad pagi ngajo wis mangko kebaikan kok ngajo lah ngerti apa itu boli sih matung ini ambil kaya kan botan turun gitu suruh liwat sih mateng wis sekarang ngurung mangkat malah naik ngajo kira orang anak tapi lagi ya kalau Pak Manten ngerjain jadi anu kayak kamu langsung menjubai pimpinan suwe
Jadi mana tendung ya? Oke. Jadi kan pira sih mau? Oh, pira sih mau pun? Oh 6. Udah aku ngantuk. Wa minad du'a Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Salah sekalipun imam Madhabi namanya Ahmad bin Hanbal menika muridipun Imam Syafi'i. Dia sebagai imam madhab menika pun selalu berdoa. Apa meneh kaya pengingungan rika kabeh. Wis udah imam, kejabat jenenge imam dah ya. Imam Syafi'i, wis udah imam, udah ahli dan seterusnya. Wong salah sekalipun imam madhab itu seperti katanya Imam Ahmad bin Hanbal, mereka selalu berdoa. Doanya gimana? Ya julluni, ya dalilal khiyar, julluni ala tariqis shadiqin, waj'alni min ibadikal mukhlisin. Ya Allah, tunjukkanlah saya sebagai orang yang seakan-akan bingung. Tunjukkanlah ke dalam jalan yang siddiq. Dan jadikanlah saya sebagai hamba-Mu yang selalu ikhlas di hadapan Panjenengan, perbuatan dengan melaksanakan mengikhlaskan diri. Sebab angger ngamal apapun bentuknya namanya berkaitan dengan Allah seperti sholat, puasa tidak ikhlas apa mani. Kalau kita interaksi bersosial mawon yang hubungannya dengan sesama manusia, tujuannya memang hanya mengharap ridho Allah, itu apapun perbuatannya kalau diduakan ridhonya tidak hanya Allah, itu yang namanya tidak ikhlas. Makanya harapan hanya kepada Allah. Orang sing ikhlas orang mesti kecewa, tidak pernah kecewa, selalu bahagia apa yang kita perbuat, apapun yang terjadi ridho dan ikhlas. Itu namanya hati. Anggar orang ikhlas sering renung, sering ngadu, sering ngeluh, wenono terindikasi hatinya rusak. Imam Hanbal mawon, Ibnu Hanbal Ahmad bin Hanbal mereka selalu berdoa. Nomor 4. Bener Bapak nih? Ya, Bob. Wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Wa syukrul ijzal al-dha'i fi mardatillahi ta'ala wa ijrul amali fiha. Yang keempat, yang kalau lalu wa yaquluna rizqallah, selalu memakan rezekinya Allah, memakai fasilitasnya Allah, memakai keadaan situasi dan mendapat saking harta dalam Allah. Yang namanya rezeki bukan hanya yang dimakan. Kadang-kadang suka rezeki, lah dikata rezeki ini akeh yo. Weh, teng mriki pikirne duit panganan gabah. Nggane rezeki kowe tok nggarani rika maksudnya. Sing ane rezeki kowe nggarani duit tok, gabah tok, sawah tok, panganan tok. Lah dikata rezeki ini barokah temen yo sikilah. Alhamdulillah. Padahal yang namanya rezeki usaha hakikatnya tidak hanya itu secara materi, tapi kesehatan pun merupakan rezeki, fasilitas merupakan rezeki, keadaan itu merupakan rezeki, keluarga tenter merupakan rezeki, semua itu rezeki pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemerdekaan merupakan rezeki, guyub rukun merupakan rezeki pun Allah. Tangga tepal sing guyub rukun rezeki pun Allah. Tapi tidak bisa mensyukuri, tidak bisa mengaplikasikan kita kehidupan kita untuk menuju bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam syarahnya yang namanya syukur sih apa? Menurut Imam Nawawi kemudian mengatakan fasyukru izra'ul a'dha'i fi mardatillah. Yang namanya syukur garis besarnya tengriku ngelakoni, melaksanakan anggota tubuh kita hanya mengharap ridhonipun Allah Subhanahu, apapun bentuknya. Sing penting mengharap ridhonipun Allah dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan tingkah laku. Tadi hanya mengharap ya Allah, saya mengharap ridhomu. Niat nulung lingkungan ya Allah, saya mengharap ridhomu. Apapun perbuatannya, baik dengan suami hanya mengharap ridhomu Allah.
apik karo keluarga, hanya mengharap ridhamu ya Allah. Itu namanya berarti mentransfer anggota tubuh kita, tidak lain ungkapan syukur kita, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Salam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau ingin lebih bulan Agustus, September, Agustus kemarin kan akeh banget wong sing dhewe ungkapan syukur. Nggih napa nggih? Setiap RT yang syukuran. Syukuran apa tumpengan? Gawe tumpeng yuk syukuran pitulasan. Lomba-lomba syukuran. Akeh banget wong sing syukuran ini. Angger bar Agustusan dene amblong. Orang dari tumpeng manir dari syukuran. Padahal tadi saya ungkapkan yang namanya rezeki tidak hanya yang secara materi tok, semua kegiatan itu merupakan kenyamanan kita, itu merupakan rezeki pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Seharusnya setiap saat kita bersyukur atas nikmat pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 5, wa ma yardana bi ismatillahi fi halatihi. Tidak menerima rasa yang ridhone di dalam hati kita apa yang kita kandung, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa sing kita kabeh duweni, orang merasa ridho, orang marem. Makanya Rasulullah kan sampai ngendikaken kepengin wong sing bahagia, orang yang ridho ning pandun, terima ning pandun, telemen karo sak ngisore kalau bab masalah duniawi. Angger wong alhamdulillah ya Allah, aku duwe motor, akeh wong sing ora duwe motor, duwene pit. Wek terindikasi hatine bener. Berarti wong syukur dumateng dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka duwene motor, ndelenge karo wong sing duwe mobil. Atine panas, ngeresula, mertambuh. Duh ya Allah, nasib. Akhirnya kayak gue mbok. Makanya atine rusak kan kayak gue dadine. Ndeleng tangannya sing duwe sepur. Misalnya, ya tambah lara atine. Makanya wonten resepe delengen sak ngisore. Ndeleng, makanya Rasulullah kan seneng. Wa yuhibbunal fuqara kan iki kan karo wong sing fikir-fikir dipereki. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Aku malah njagone karo isban kriyo-kriyo. Inang-inang omah dilalah nyuwara. Berarti lebih main. Jadi apapun yang kita punya merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Esuk-esuk lindung, assalamualaikum, balik wong sing sak sore. Wis nyarap yo lahur maten-acan. Padahal mereka kabeh sing ngendong nama wis ana warna-warna ana kentok iki. Ana sup dengkil. Warna-warna. Nah itu ungkapan syukur kita, ya Allah alhamdulillah panjenengan melebih saya daripada orang lain. Kowe jenenge wong sing syukur menerima pandemi. Kalau melihat tentang akhirat, melihat tentang dhuwure panjenengan yang iki wali. Ya Allah, aku dening bodoh bae ora apal-apal. Kae dening A+, kae dening pinter ya. Makane giat ngaji. Ya Allah, aku dening berjamaah kene terus. Kae dening anak sing luwih banter umadan wis nang musala nang masjid. Kenapa aku ora melu tiru ya? Karena itu harus lebih semangat lagi. Kalau melihat tentang akhirat harus melihat sak dhuwure. Jadi merasa puas, kurang marem, itu merupakan terindikasi hati sing sehat. Tapi kalau mendeleng kewali, tidak menerima yang pandung, terindikasi hati rusak. Naudzubillah min. Malah mereka kewali, lo aku dulu yang udah ngomong, sih mending. Malah kayak gitu ngomong, tapi
Kok jadi malah wae nang sawah, nek sing mending kere-kere kan nek sing menangis rokangan. Ya nak. Ya kok enak kene. Mereka terindikasi dengan situasi-situasi wong sing orang terima kandung terindikasi hatine rus. Aja kebalik nggih, kalau mandang ndeleng dunya ndeleng sing ngisor, ndeleng kaapi kan nang akhirat ndeleng sing dhuwur, aja kebalik kuwi. Yang terakhir nggih. Nggih. Hah? Tapi ya. Yang terakhir itu anggar ibu modelnya mandi semua lanang sing wis kok urusan terus ya wa ukhra kowe arep lanjut wa sumaya taraqi min adzalik man wa aqru ainan minhu. Yang terakhir, yang nomor 6, wa yadfanuna mautahum wa la ya'tabirun. Nah, tamriku terindikasi hati rusak menurut Hasan Basri. Banyak sekali akeh banget wong sing padha ndelengaken, mendengarkan, mengiring, mengurus jenazah kalau orang yang meninggal itu tapi tidak ma'tabirun, tidak ambil ibrah. Orang ambil pelajaran. Setiap hari ada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka malah yuk, si mati siapa? Sekedar ngomong siapa si mati lagi toh. Tidak mengikuti inna lillahi anak mati. Ya Allah, aku urung gembirane ya. Orang ambil ibrah, tidak ambil pelajaran kalau ada orang meninggal. Seakan-akan hati kita rusak dan seakan-akan hati kita mati. Malah kadang-kadang bukan nangis orang karena ini kita harus mati ya telo temenan bok malah kayak gitu ya telo temenan bok ya mesti kayak posisi ya na'udzubillah min. Padahal yang namanya mati itu merupakan kekuasaan itu Allah Subhanahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, kan alladzi Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan. Semua obat apapun tidak bisa mengendalikan kematian, sebab Allah yang menghendaki. Sampai tim dokter sing canggih-canggihnya seluruh dunia sampai Amerika sampai yang namanya mati, wong dokter malah mati dingin. Terus orang nampu kelantaran yang namanya sabar musabur. Secanggih-canggih agar pancen bisa mengendalikan menu sampai mau udune dokter mbok umurnya 100-an mendhuwur mbok. Mau ngerti penyakit bisa mengobati, tapi ternyata pada bayi umurnya mbok ya sektor ya sudah malah ada mati di sini. Ya masih urut penyakit yang obatin dia lah umur kabeh teori tok orang bisa mempraktekkan. Ternyata umur itu hanya milik Allah Subhanahu. Kalau kita mendengar seharusnya kita mengikuti dengan kalimat terjemah kalau mau inna lillahi wa inna ilaihi. Selalu kita berinteraksi dengan situasi kematian. Kalau ada yang meninggal kita ngurusi, mengiring ke tempat kuburannya, tidak ambil ibrah pelajaran-pelajaran yang ada di dalam kematian. Nanti satu-satu kita sudah memiliki Allah semoga akan berubah. Makanya kita kalau melakukan kuburan berbuku ya nang kuburan kita melakukan dipun sunahaken dengan ucapan assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Tangriku kan seakan-akan angger para sahabat dulu ya Rasul, masa wong mati diuluki salam. Secara ngakali panjenengan kan masa wong mati diuluki salam. Kalau secara hakikatnya di alam kubur itu tidak mati. Kenapa urus salam? Wong ini pandangan boten nyandak pikirannya. Misalnya panjenengan kok urus salam, dijawab kang malaikat senang ngapura. Ya itu.
Napa malih hakikatnya di alam barzakh itu tidak pernah mati. Tamriku sebab menikmati rodah min riyatil jinnah atau hufrah min hufaril nirwan. Di dalam alam kubur, di alam barzakh, kudu nang kuburan, rika menawi ziarah urusan maring alam kubur. Tapi mari kubur cukup nang kuburan mawon nggih. Aja mlebu alam kubur nggih. Lah teng kuburan rika aja kang ngeyak-ngeyak beneran. Ora ilok, calon ben ora ilok. Alias ora ilok. Walau kadang-kadang utak-utak orang sikil itu bener manis kaya gitu. Iya bener manis kaya. Walau kayak gue utak-utak orang sikil, saru, niku termasuk saru. Buat tenang sal, dijagongi ya roli, enak-enak apa mani. Kecuali darurat orang tempat singgung kelangkahan, aduh ki ngapuran ya permisi. Ya gue ada be siapa kubur harus nonton, harus nyok kalau mau jadi tumpak sih. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita dengan adanya kita setuju ada kematian di sekitar kita itu merupakan ambil ibrah, suatu saat pun kita akan kembali dumateng sang alam barzakh walau dan diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan hal 6 tersebut mudah-mudahan kita jangan terindikasi dengan perbuatan-perbuatan yang harus pengatan, tapi untuk mengarah untuk lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kehidupan yang berkah, artinya untuk sehat-sehat, untuk meraih kehidupan yang langgeng sae mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan alhamdulillah terus paham soal dari semoga dulu kulo akhiri wa ma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.